Pemirsa, inilah headline news pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya Dade Salampesi. Polda Metro Jaya menangkap 4 orang tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal dan narkotika pada 12 Agustus lalu. Di antaranya Umar Key yang merupakan ketua salah satu organisasi pemuda di Indonesia. Informasi selengkapnya akan disampaikan Valencia Melvinci dari Polda Metro Jaya. Valencia, apa yang disampaikan Polda dalam konferensi pers terkait penangkapan Umar Key? Ya, Dade dan juga pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Subdit 2 Polda Metro Jaya kembali lagi mengungkap salah satu kasus penyalahgunaan narkotika, dan kali ini ada 4 orang tersangka yang diantaranya salah satunya merupakan ketua salah satu organisasi pemuda yang ada di Indonesia, Umar Ohoitenan, atau yang lebih dikenal dengan sapaan Umar Key. Dan 4 orang tersangka ini tadi juga sempat disampaikan bahwa mereka ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2019 dan penangkapan terjadi di salah satu hotel yang berlokasi di kawasan Jakarta Pusat. Dan pada saat penangkapan dilakukan, pihak kepolisian juga menyita setidaknya ada barang bukti berupa 2,91 gram narkotika jenis sabu, dan kemudian ada 1 pucuk senjata api ilegal jenis revolver dan 6 butir peluru. Kemudian ada 5 telepon genggam beserta dengan sejumlah uang tunai. Dan dalam penangkapan ini ada UK yang merupakan tersangka pengguna narkoba jenis sabu sejak tahun 2005. Kemudian ada AS yang merupakan tangan kanan dari UK. Ada pula ST yang merupakan orang yang disuruh oleh UK untuk membeli sabu, dan juga ada pula EB yang berlaku sebagai penjual narkoba yang dibeli oleh Umar Key. Dan beberapa saat setelah ditangkap oleh pihak kepolisian, tes urin yang dilakukan menunjukkan hasil positif bahwa 4 tersangka ini melakukan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Dan pada saat tadi konferensi pers berlangsung, seluruh tersangka juga dihadirkan. Key juga sempat menyatakan permintaan maafnya, dan juga ia mengaku bersalah dan mau menerima hukuman yang diberikan kepada dirinya. Berikut kita dengarkan pernyataan yang disampaikan oleh Umar Key. Permohonan maaf saya kepada semua teman-teman yang ada di luar, baik aparat TNI Polri, juga teman-teman yang terutama keluarga besar saya. Hari ini saya menerima hukuman ini. Saya bersedia dan saya tidak akan lagi mengulangi perbuatan tersebut. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Umar Key tidak hanya ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkotika, namun ia juga ditangkap karena kepemilikan senjata api secara ilegal. Dade. Kemudian Valencia, berapa ancaman hukuman buat Umar Key dan tersangka lainnya? Ya, Dade, untuk ancaman hukuman yang diberikan kepada 4 tersangka ini tentunya saja berbeda, terutama kepada Umar Key karena ia dituduhkan memiliki senjata api ilegal yang berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ini bisa terancam hukuman mati karena memiliki senjata api ilegal jenis revolver dan juga 6 butir peluru. Kemudian untuk 3 tersangka lainnya juga terancam maksimal 20 tahun penjara karena menggunakan narkotika jenis sabu, dan dijerat dengan pasal 112, 114, 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan obat-obat terlarang. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa Umar Key ini bukanlah kasus pertama kalinya terjerat hukum, karena pada tahun 2011 lalu ia juga terjerat kasus pencatutan tanah di kawasan Jakarta Selatan, dan kemudian pada tanggal 8 September 2011 di tahun yang sama Umar Key juga melakukan pelanggaran hukum, yakni melakukan penganiayaan terhadap wartawan. Dade. Valencia Melvinci melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.